Halo, salam jumpa saudara. Bersama saya Lotbo Tahala. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang buku saya yang sekarang sudah dijual secara online di toko-toko buku online seperti di Tokopedia dan lainnya. Buku saya ini berjudul Perbandingan Efektivitas Daya Absorpsi Sekam Padi dan Cangkang Kemiri terhadap logam besi pada air sumur gali. Ya. Sebelum saudara memiliki buku saya, tentu ada beberapa informasi dalam buku yang harus saya sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini. Pertama, tentang air. Air merupakan sesuatu yang vital. Ya. Dan air ini terbentuk dengan sendirinya di alam dari proses reaksi antara hidrogen dan oksigen. Air dapat terkontaminasi baik secara biologi, secara kimia maupun secara fisika. Air yang terkontaminasi secara kimia dapat kita temukan dalam bentuk hadirnya logam-logam berat di dalam air. Apa itu logam-logam berat? Saudara nanti temukan dalam buku saya. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang kategori logam berat. Ada 4 kategori logam berat. Yang pertama, logam berat sangat beracun. Yang kedua, logam berat moderat. Yang ketiga, logam berat kurang beracun. Dan yang keempat, logam berat tidak beracun. Besi sendiri masuk dalam kategori logam berat kurang beracun. Pada beberapa kesempatan lalu, kami secara acak menentukan lokasi penelitian dan pada lokasi penelitian itu kami temukan konsentrasi besi yang begitu tinggi di dalam air sumur gali warga. Dan tentu ini membutuhkan perhatian kita untuk melakukan sesuatu. Tapi sebelumnya kita kenal dulu secara garis besar tentang besi. Lebih rinci Anda akan temukan dalam buku saya. Ya. Ternyata besi juga mempunyai peranan dalam pembentukan kerak bumi dengan konsentrasi 5%. Besi punya manfaat bagi tubuh, dalam hal ini dalam pembentukan sel-sel darah merah. Ya. Tapi besi juga punya batas konsentrasi, yaitu dibatasi maksimal 0,3 mg per liter. Jika melewati batas tersebut, tentu dikategorikan sebagai toksik. Dan toksisitas itu akan menimbulkan kerusakan terhadap DNA, terhadap protein, terhadap lemak, terhadap dinding usus. Dia akan mengakibatkan iritasi pada kulit, pada mata. Dia akan menimbulkan rasa mual, bahkan sampai kepada kematian. Dalam penelitian ini saya menggunakan istilah adsorpsi untuk mengeluarkan logam besi dari air sumur gali. Apa itu adsorpsi? Sekali lagi saudara akan temukan dalam buku saya. Ya, tapi ada 2 hal penting yang berhubungan dengan adsorpsi yang perlu saya sampaikan adalah tentang adsorbat dan tentang adsorben. Ya, kalau adsorbat itu sesuatu yang perlu kita keluarkan dari suatu wadah. Sementara adsorben adalah benda yang kita gunakan untuk mengeluarkan sesuatu dari satu wadah tersebut. Ya, pada penelitian ini adsorben yang saya gunakan adalah cangkang kemiri dan sekam padi yang hingga hari ini merupakan limbah di sekitar kita. Ya, tentu tidak serta-merta kita gunakan sekam padi dan cangkang kemiri untuk mengadsorpsi adsorbat tersebut. Tapi kita harus melakukan sesuatu, merubah cangkang kemiri dan sekam padi menjadi karbon aktif. Untuk sampai kepada karbon aktif, pertama kita harus membuat sekam padi dan cangkang kemiri itu menjadi karbon. Setelah jadi karbon, maka kita aktifkan. Aktivasi itu bisa secara kimia dan bisa secara fisika.
Ya, secara kimia tentu kita menggunakan zat-zat kimia untuk mengaktifkan karbon tersebut. Tapi pada penelitian ini kami gunakan aktivasi secara fisika. Ya. Lalu langkah kerja dalam proses adsorpsi nanti Anda temukan di dalam isi buku saya. Pada langkah kerja ini yang perlu kami sampaikan adalah bahwa sampel air sumur gali yang kami gunakan adalah sampel air sumur gali yang memiliki konsentrasi besi sebesar 3,1504 ppm. Ya, tentu sangat tinggi, saudara. Ya. Dan hasil yang kami peroleh bahwa ternyata adsorben dari cangkang kemiri lebih efektif dalam proses adsorpsi dibandingkan dengan adsorben dari sekam padi. Ya, tentu bukan berarti bahwa sekam padi tidak dapat kita gunakan sebagai adsorben. Ya, kedua-duanya sangat bagus kita gunakan di dalam mengadsorpsi adsorbat yang tidak diinginkan di dalam satu wadah. Itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, dan tentu dalam penjelasan ini ada begitu banyak pertanyaan, dan saya percaya beberapa pertanyaan saudara akan temukan dalam isi buku saya. Oleh karena itu, segeralah miliki buku saya. Sampai jumpa